Sekda Sumba Timur berpeluang gantikan Ben Polomaing. Sahabat Suara Flores yang budiman, Sekretaris Daerah merupakan orang yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari kalangan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah merupakan jabatan paling puncak dalam pola karir PNS di daerah. Terlepas dari ketentuan, dalam menentukan atau memutuskan siapa pejabat yang bisa menjadi Sekretaris Daerah, setidaknya Sekretaris Daerah adalah orang-orang yang dipercaya oleh Kepala Daerah, baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur. Nah, untuk saat ini, di NTT tengah diperhadapkan sebuah proses pemilihan Sekretaris Daerah yang baru. Hal ini dilakukan karena posisi Sekda NTT saat ini, yaitu Benediktus Polomaing, akan berakhir pada bulan Mei tahun 2022 ini. Maka, sebelum jabatan Ben Polomaing berakhir, NTT harus sudah memiliki Sekda yang baru. Menghadapi fakta ini, pemerintah daerah membentuk panitia seleksi atau pansel. Peserta pansel melibatkan pemerintah daerah, komisi ASN, kalangan akademisi, dan atau kalangan profesional. Panitia seleksi tengah bekerja, membuka pendaftaran dan menerima para pejabat daerah yang berkeinginan menjadi Sekda NTT. Informasi yang dihimpun media, sejumlah pejabat daerah tengah mendaftarkan diri. Setelah mendaftar, mereka diuji melalui persentase makalah kepada panitia seleksi. Penilaian dan keputusan akan diambil oleh panitia seleksi. Panitia seleksi akan memutuskan setidaknya 3 nama dari banyak nama yang mendaftar dan diuji. Dari 3 nama ini akan dikirim ke meja Gubernur NTT, dan Gubernur NTT sebagai kepala daerah akan mengirim ke pusat untuk dikaji lagi bersama Presiden atau perwakilan sebelum diputuskan. Lalu, siapa yang bakal diputuskan jadi Sekda NTT mendatang? Untuk menentukan siapa yang menjadi Sekda setelah Polomaing, dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni sesuai ketentuan jabatan kepangkatan dan sesuai sisi ambang batas usia. Lebih dari itu, dapat dilihat dari sisi politik, bahwa dalam Undang-Undang ASN, jabatan Sekda hanya 5 tahun, namun bisa juga lebih dari itu. Sesuai keputusan dan misi politik kepala daerah, kepentingan politik kepala daerah juga harus masuk ke sana. Batas ambang atas usia sebelum dilantik yakni 55 tahun. Ini bakal menjadi pegangan sesuai ketentuan. Usia pejabat tersebut tidak melampaui 56 tahun saat dilantik, dan batas usia pensiun yakni 60 tahun. Saat ini, setidaknya panitia seleksi melalui keputusan panitia seleksi yang ditandatangani Ketua Panitia Seleksi Ben Polomaing nomor 06-JPT-Romawi 4-Tahun 2022 pada Jumat 1 April 2022, ada 6 nama pejabat yang diputuskan untuk seleksi tahap berikutnya. Mereka antara lain Domu Warandoi asal jabatan Sekda Sumba Timur, Ruth Diana Leskodat selaku Kepala Inspektorat NTT, Kosmas Damianus Lana selaku Kepala Bapelitbangda NTT, Benediktus Wahon selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat, Septenius M. Bulelogo, dan Henderina S. Leskodat selaku Kepala BKD Provinsi NTT. Berdasarkan nama-nama tersebut, jika dicermati dari sisi politik, menghadapi pemilu gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 mendatang, maka dapat diprediksi bahwa Sekda NTT berikutnya berasal dari Pulau Sumba, bahwa dalam beberapa nama yang lolos ke tahap berikutnya, ada juga nama Sekda Sumba Timur, yakni Domu Warandoi. Prediksi ini bisa terjadi apabila bakal calon wakil gubernur yang mendampingi Victor Leskodat pada periode kedua berasal dari Pulau Flores. Karena penentuan Sekda NTT kali ini berdekatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak, termasuk di Provinsi NTT. Dikabarkan bahwa Gubernur NTT Victor Bungtilo Leskodat pasti maju kembali pada pemilu untuk memimpin NTT periode kedua. Yang pasti, keputusan siapa jadi Sekda NTT kali ini harus membawa kabar yang menggembirakan bagi semua pihak, bagi semua daerah. Jadi, harus hati-hati. Dan penentuan Sekda harus punya kapasitas dan kemampuan. Sekda merupakan dapur pemerintah yang bisa menjadi jembatan pemerintah bersama DPRD. Karena DPRD adalah lembaga politik yang merupakan kumpulan orang-orang pintar dan orang-orang hebat. Kira-kira demikian sahabat sekalian, ulasan singkat terkait prediksi siapa yang bakal menggantikan Ben Polomaing. Salam hormat dan sampai jumpa.